Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam program Sarapan Rohani pada pagi hari ini. Dan saya berharap dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah kita semua boleh menyambut hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan melalui perenungan firman yang akan kita baca dan kita dengarkan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang dengan setia menjaga dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan kembali memberikan anugerah-Mu bagi kami di hari yang baru ini. Kami rindu Tuhan untuk mengawali setiap tugas, pelayanan, dan pekerjaan kami dalam terang firman Allah. Kiranya Tuhan berkenan memenuhi hati dan pikiran kami, menolong kami agar tidak hanya telinga kami yang mampu mendengar, tetapi hati kami juga meresponi firman. Berfirmanlah Tuhan dan perdengarkanlah isi hati-Mu bagi setiap kami, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua bacaan puji dan janji. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 60 ayatnya yang kedua. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bacaan yang kedua dari Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-60 ayatnya yang kedua, Nabi Yesaya menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sedang mengalami masa pemulihan setelah pembuangan di Babel. Secara historis, mereka hidup dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka hidup dalam kemiskinan dan juga mereka mengalami kehancuran, baik kehancuran dalam moral, keyakinan, dan bahkan secara spiritual mereka pun juga mengalami kehancuran. Karena itu, dalam situasi ini Yesaya kemudian menggambarkan keadaan bangsa Israel yang terjadi pada waktu itu dengan mengatakan kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan yang diartikan oleh Nabi Yesaya bukan hanya sekedar gelap secara fisik, tetapi kegelapan yang diangkat dan disampaikan oleh Yesaya berbicara tentang dosa, tentang penderitaan, tentang keterasingan dari Allah, dan hilangnya pengharapan. Di tengah situasi inilah kemudian Allah memberikan janji yang luar biasa kepada Israel. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Artinya Allah sendiri hadir untuk menyatakan kemuliaannya dan memulihkan umatnya. Terang Tuhan menjadi simbol kehadiran Allah yang membawa keselamatan, membawa pengharapan, dan juga membawa pembaharuan hidup. Selaras dengan itu, dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, Yesus berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pernyataan ini disampaikan dalam perayaan Pondok Daun yang terjadi di Bait Allah, di mana pada waktu itu pelita-pelita besar dinyalakan sebagai penanda dan pengingat bagaimana perjalanan bangsa Israel yang disertai oleh Allah melalui tiang-tiang api, bahkan yang menuntun mereka berjalan di padang gurun. Simbol terang yang disampaikan dalam kitab Yohanes menyatakan bahwa Yesus Kristus itu sendiri adalah terang yang sesungguhnya. Dengan kata lain, Yesus bukan hanya sekedar membawa terang, tetapi dialah terang itu. Ia mengundang manusia untuk keluar dari kegelapan
menuju kehidupan yang dipimpin oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengingat kembali introitus kita pada minggu ini diambil dari kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kelegaan yang dijanjikan oleh Yesus bukan berbicara tentang hilangnya masalah, melainkan kelegaan yang dijanjikan oleh Yesus adalah karena ketika kita menemukan kembali arah hidup kita di dalam Dia. Seringkali dalam keberadaan hidup kita, letih, lesu, dan berbeban berat yang kita alami tidak hanya sekedar ketika kita mengalami kelelahan secara fisik, atau mungkin karena beban-beban kehidupan yang sungguh menekan. Tetapi seringkali kegelapan yang kita rasakan, kelelahan, keletih, dan lesu, serta beban berat yang kita alami, itu karena kita seringkali masih berkubang dan berdiam di dalam kegelapan. Tidak mengetahui kemana arah dan tujuan hidup kita untuk melangkah. Mungkin juga kegelapan itu berbicara tentang ketika rasa bersalah itu membelenggu kita. Bahkan ketakutan dan juga kesombongan. Kita menganggap bahwa kita mampu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak rupa, ada begitu banyak macam lelah, letih, lesu, dan beban berat yang mungkin kita alami, yang seringkali mengungkung kita dan membuat kita tidak mampu mengalami kelegaan di dalam Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelegaan di dalam Tuhan itu ditawarkan dan disampaikan kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam keinginan dan kerendahan hati untuk datang kepada Kristus yang adalah sumber terang itu, maka kita percaya bahwa terangnya akan menuntun kita, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita pengharapan untuk terus menjalani hidup yang bahkan tidak pernah sepi dari berbagai pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam terang Kristus, maka kita akan sungguh-sungguh pula merasakan kehadiran Tuhan yang terus-menerus akan memulihkan jiwa, tubuh, dan roh kita. Terang Kristus tentu tidak selalu dapat menghilangkan persoalan hidup kita, tetapi terang Kristus mampu memberikan kita arah yang jelas, arah kehidupan yang benar. Bahkan juga terang Kristus akan membawa kita pada pengharapan yang sejati dan damai sejahtera, sekalipun kita masih tetap ada dalam badai persoalan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mau berkata kepada kita bahwa kelegaan yang ditawarkan dan dijanjikan oleh Yesus adalah Dia yang terus berjalan bersama-sama dengan kita, menjadi terang dalam hidup kita, agar kita tidak lagi berkubang, tidak lagi terkungkung dan dipenjara oleh kegelapan, tetapi kita dituntun dalam terangnya untuk beroleh damai sejahtera, kekuatan, dan pengharapan, karena Kristus hadir memikul segala beban-beban kita. Apapun yang kita alami hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap menaruh hidup dan harapan kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa ada Allah yang setia, kendati pun kita seringkali tidak setia. Walaupun masalah kita masih tetap ada, tetapi percayalah bahwa Tuhan kita juga masih dan tetap setia kepada kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami, bahwa di tengah segala kegelapan, kami melihat terang di dalam Engkau. Di tengah segala pergumulan, kami melihat pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Di tengah segala letih, lesu, dan beban berat yang kami alami dan kami tanggung, kami melihat kelegaan di dalam Tuhan. Sebab itu Bapa, beri kami hati yang sungguh-sungguh rela dan bersedia
untuk berserah datang kepada Tuhan dalam penyerahan diri dan memberikan agar Tuhan boleh turut berkarya dalam hidup kami, memikul setiap beban-beban yang berat, sehingga kami tidak lagi memikul beban itu seorang diri, tapi ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang penuh kuasa, yang juga turut mengambil bagian dalam pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami, seluruh pelayanan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah boleh senantiasa menyertai dimanapun kami ada. Dan hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada, kami mohon biarlah jamahan dan lawatan oleh kuasa darah Yesus boleh terjadi, kesembuhan dan mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami kepadamu, dan kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.